Sidang perdana gugatan perdata antara penggarap lahan di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, melawan PT Perkebunan Nusantara PTPN 1 Regional 2 digelar di Pengadilan Negeri Cibinong, Selasa siang. Gugatan dilayangkan Gino Herdianto, penggarap sekaligus pemilik PT Rio Property, yang menuduh PTPN melakukan perbuatan melawan hukum atas lahan yang telah ia kelola. Gino mengaku memperoleh lahan tersebut pada 2024 dari penggarap sebelumnya, Ujang Surya, dengan ganti rugi ratusan juta rupiah. Menurutnya, lahan itu telah digarap warga secara turun-temurun sejak 1994. Namun setelah lahan tersebut dioper alih Gino Herdianto, pada bulan September 2024, pagar yang ia bangun dirusak pihak PTPN yang mengklaim lahan tersebut masuk dalam hak guna usaha HGU milik mereka. Saya pribadi menggugat PTPN 8 yang sekarang menjadi PTPN 1, Regional 1 dan Regional 2. Di mana tuntutan saya karena adanya perusakan di lahan garapan saya tertanggal 3 September hari Jumat jam 10.11 2024, adanya pihak PTPN telah merusak pagar yang telah saya buat. Kuasa hukum penggugat Endin Yusuf SH mempersoalkan keabsahan HGU nomor 299 dan 297 yang diklaim PTPN. Ia menyebut lahan itu tidak pernah dimanfaatkan sesuai peruntukan HGU sebagai perkebunan, peternakan, atau perikanan. Berulang, ya, di November juga pihak PTPN 1 Regional 2 melakukan hal yang serupa di lokasi-lokasi lain yang tentunya juga merugikan klien kami dan secara umum merugikan para penggarap yang ada di Kecamatan Cisarua maupun di Kecamatan Megamendung. Hal itu yang menjadi titik tolak kita, ya, terutama klien kita untuk melakukan langkah hukum. Penggugat juga mempertanyakan proses penerbitan dan perpanjangan HGU oleh Badan Pertanahan Nasional BPN Cibinong yang dinilai tanpa survei lapangan atau verifikasi fisik. Munculnya HGU ini menjadi pertanyaan, kenapa bisa diterbitkan HGU tetapi tidak pernah ada yang namanya inventarisasi identifikasi penilaian terhadap tanah, terhadap lokasi atau area yang dilakukan HGU. Ini kami anggap bahwa telah terjadi pelanggaran kewajiban. Yang mana kewajibannya yang seharusnya HGU itu adalah diperuntukkan untuk apa? Hanya 3. Pertama adalah perkebunan atau pertanian, perikanan dan peternakan. Dari tahun 94 sampai hari ini kami mengajukan gugatan, tidak pernah ada perkebunan dari PTPN. Nah, ini yang kami sayangkan, bahwa PTPN ini adalah merupakan perusahaan badan usaha milik negara. Kalau PTPN pun bisa begini, bagaimana perusahaan swasta? Camat Cisarua Heri Risnandar usai mengikuti persidangan mengatakan sidang hari ini hanya pembuka lalu ditutup. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Kamis 21 Agustus. Sementara Kepala Desa Citeko Haji Sahrudin menyatakan bahwa warga sudah puluhan tahun menggarap lahan di Desa Citeko. Tim kuasa hukum Gino, yang terdiri dari Endin Yusuf SH, Genuwaru SH, dan Sultan Syahrudin SH, menegaskan bahwa mereka memiliki bukti lengkap mulai dari dokumen oper alih lahan, peta bidang, hingga dokumen transaksi. Mereka meminta majelis hakim menguji keabsahan HGU yang diklaim PTPN. Mengelola hutan itu bisa mengajukan haknya ke BPN. Kenapa tidak bisa? Karena dihalangi dengan HGU. Ini jadi pertanyaan juga buat BPN. Kenapa kemudian mengeluarkan HGU, tidak dilakukan penelitian, tidak melihat data fisik dan data yuridis. Nah, yang menjadi pedoman mereka apa? Data yuridis saja. Mereka nggak pernah turun di lapangan kok. Lihat kok lapangannya. Ada nggak perkebunan? Beberapa sidang ke depan ini mudah-mudahan hakim majelis bisa menimbang dengan seksama dan meninjau serta menguji HGU tersebut tentang pemenuhan syarat yang harus dilengkapi, tentang peraturan-peraturan keputusan presidennya, undang-undangnya, peraturannya, dan lain-lainnya. Tim kuasa hukum juga menyoroti ketidakhadiran pihak PTPN di sidang perdana. Ketidakhadiran PTPN jelas memperlambat pembuktian dan memperpanjang ketidakpastian. Ini merugikan penggugat dan membuat warga semakin resah. Palapa TV Bogor mengabarkan.